para sunan dari Wali Songo menyebarkan agama Islam datang, mereka melebur bersama pribumi, berasimilasi, mengadakan akulturasi dengan masyarakat setempat, sehingga tidak ada beda antara dia pendatang dari keluarga Wali Songo dengan masyarakat pribumi sendiri, sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800, aminatan mutmainnah, aman dan tentram, tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel KMS Kang Maman Sulaiman. Kali ini kita akan membacakan profil Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sosoknya sekarang lagi viral karena penelitiannya itu. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lahir di Cempaka Kresek, Kabupaten Tangerang pada hari Ahad tanggal 15 Agustus tahun 1976 atau 19 Sya'ban tahun 1396 menurut perhitungan tahun Hijriah. Beliau murid ulama besar Banten dari pesantren Ashabul Maimanah Sampang Tirtayasa, yakni Kiai Haji Muhammad Sanwani Al-Bantani. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani merupakan pengasuh dan pendiri pondok pesantren Nahdlatul Ulum yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memiliki disiplin keilmuan Islam. Di antaranya adalah ilmu fikih, usul fikih, tafsir, dan ilmu hadis. Beliau dipandang mumpuni dalam penguasaan ilmu nahwu dan shorof, bayan juga ma'ani sebagai syarat utama seorang ulama dapat menggali hukum dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama sebelumnya. Setidaknya inilah uraian sumber kitab Al-Fiqh An-Nahdiyah, buku induk fikih Islam Nusantara, dan artikel di dalam rminu.banten.or.id yang dirilis harian Expos Media asal Banten tahun 2022 lalu. Dikisahkan Imaduddin Usman Al-Bantani dibesarkan di lingkungan pesantren di Desa Kresek, Tangerang, Banten. Di belakang rumahnya ada sebuah pesantren tua yang didirikan oleh Kiai Ahsan Cempaka, masih kerabat dari ibundanya. Tak pelak, Imaduddin kecil mendapat bimbingan dari dua orang pamannya yang merupakan ulama lulusan Tebu Ireng, Jombang saat itu, yakni Kiai Haji Mahfud bin Muhammad dan Kiai Haji Syarif Jauhari bin Naib. Ada pula tokoh ulama Kiai Haji Zainuddin bin Mustafa dan Kiai Haji Mahfud bin Syatibi, Kiai Haji Muhammad Syafi'i bin Kiai Haji Busyra, dan Syekh Astari bin Maulana Ishaq asal Cakung juga tercatat mewarnai perjalanan Imaduddin muda dalam menimba keilmuan agama. Pada umur 7 tahun, Imaduddin dititipkan di Madrasah Diniyah Al-Hikmah di bawah asuhan Kiai Haji Rasikhun fil Ilmi, ulama lulusan Tebu Ireng di Pendawa, untuk mengaji dasar-dasar ilmu agama seperti membaca Al-Quran, ilmu khat, imla, insya, ilmu nahwu, kitab jurmiyah, dan ilmu-ilmu dasar keagamaan lainnya. Pada umur 15 tahun, beliau memulai pengembaraan ilmiah ke berbagai pondok pesantren. Dalam pendidikan formal, Imaduddin tercatat sebagai siswa di Sekolah Dasar Negeri Kresek 3, Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN Kresek, Madrasah Aliyah Ashabul Maimanah di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, sekarang UIN Banten, serta Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta, dan memperoleh gelar Magister Agama. Selain menimba ilmu di pendidikan formal, Imaduddin dikenal gemar mengembara mencari ilmu pengetahuan, khususnya pada sejumlah pesantren di Indonesia. Berikut adalah daftar pesantren yang pernah dijelajahi oleh Imaduddin. Pertama,
Pondok Pesantren Ashabul Maimanah di Serang asuhan Kiai Haji Muhammad Sanwani Al-Bantani. Kedua, Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah di Pandeglang asuhan Kiai Haji Sanja. Yang ketiga, Pondok Pesantren Darul Hikmah Syekh Ciliwulung asuhan Kiai Haji Mufti Asnawi Cakung Carenang. Yang keempat, Pondok Pesantren At-Tahiriyah di Kaloran Serang asuhan Kiai Haji Tubagus Hasri bin Thahir. Yang kelima, Pondok Pesantren Al-Hidayah di Cisantri asuhan Kiai Haji Ahmad Bustami Pandeglang. Selanjutnya di Pondok Pesantren Cidahu asuhan Abu Yadim Yati Pandeglang. Di Pondok Pesantren Darul Falah Rengas Dengklok Karawang asuhan Kiai Haji Obay Hasan Basri. Di Pondok Pesantren Al-Wardayani di Sukabumi asuhan Kiai Haji Badru. Di Pondok Pesantren Pertapan di Binuang Serang asuhan Kiai Haji Wasi' bin Anwar. Di Pondok Pesantren Gaga di Kronjo. Di Pondok Pesantren Buni Ayu di Balaraja. Pondok Pesantren Ruwak Al-Azhar di Iskandaria Mesir. Dan beberapa pondok pesantren lainnya dalam pengajian pasaran-pasaran. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani banyak menulis dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, maupun bahasa Jawa Banten. Berikut di antara kitab-kitab karya beliau adalah Kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah fi Usuli wal Furu' Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan memakai bahasa Arab. Kitab Asy-Syarah Al-Maimun fi Syarahil Jawahiril Maknun, kitab berbahasa Arab. Kitab Al-Ibanah fi Syarah Matan Ar-Rahbiyah, kitab berbahasa Arab. Kitab Al-Jalaliyah fil Qawaidil Fiqhiyah, juga kitab berbahasa Arab. Kitab Talkhisul Khusul fi Syarah Nazam Waraqat fi Ulumil Usul, juga kitab berbahasa Arab. Kitab Fathul Munir fi Syarah Nazami Tafsir ala Syekh Al-Zamzami, juga kitab berbahasa Arab. Kitab Nihayatul Maqsud fi Syarah Nazamil Maqsud, juga kitab berbahasa Arab. Kitabul Anwar Al-Bataniyah fil Ikhtilafil Ulami Al-Bashrah wal Kufah, juga kitab berbahasa Arab. Kitab Al-Burhan ila Tajwidil Quran, juga kitab berbahasa Arab. Kitab At-Tasawuf, juga kitab berbahasa Arab. Kitab An-Nail Al-Kamil fi Syarah Matanil Awamil, juga kitab berbahasa Arab. Kitab Al-Qawi Al-Mufid fi Hukmi alal Mukabbiris Saud fil Masajid, juga kitab berbahasa Arab. Sementara buku Ilmu Mawaris terjemah dari kitab Matanur Rahbiyah yang berbahasa Indonesia. Buku Sejarah Pendiri Tangerang Raden Arya Wangsakara, buku berbahasa Indonesia. Buku dari Banten Kusebut Namamu, juga bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab ataupun berbahasa Jawa Banten. Demikianlah sekilas dari profil Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ulama muda dari Banten, yang kami sadur dari katalogika.com. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.